Gunther berhasil kalahkan LA Knight dan jadi lawan terakhir John Cena. Cody Rhodes gak sabar pengen habisi Drew McIntyre. Nia Jax dan Lash Legend dominasi divisi tag team. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 6 Desember 2025. Kamera langsung nangkep beberapa superstar yang datang sebelum SmackDown dimulai. Drew McIntyre turun dari mobil, tapi langsung dicegat sama Nick Aldis dan security. Drew ngejelasin kalau dia udah menang di War Games kemarin dan dia tuh nggak kena suspend. Tapi Aldis tetap keras kepala, bilang Drew itu masih kena suspend dan nyuruh Drew buat pergi. Sebelum Drew jalan, tiba-tiba Cody Rhodes nongol dan langsung nyerang dia. Nganuin matanya sampai security misahin mereka. Cody ditarik mundur sementara Drew ngebut pergi. Cody lanjut garing dan nuntut Aldis buat balikin Drew. Dia ngingetin Aldis kalau Drew udah kelewatan dengan masuk ke bis tempat keluarganya tidur. Cody bilang hal yang barusan terjadi di luar sekarang harus kejadian juga di ring. Cody bilang Drew belum pernah ngalahin dia tapi udah ngedorong dia lebih jauh daripada siapapun. Cody janji bakal ngeakhirin semuanya. Dia ngelempar mic dan langsung cabut. Segmen pembuka yang ramai banget. Langsung to the point soal Cody Rhodes yang mau lawan Drew McIntyre. Dan kayaknya itu bakal terjadi. Tapi kayaknya Drew masih belum bakal ngambil gelar WWE untuk beberapa waktu ke depan. Di backstage, DIY kelihatan lagi megang topengnya Axiom. Ciampa bilang dia mau tanding rebutin gelar US, tapi Carmelo Hayes muncul dan bilang dia yang dapat giliran duluan. Habis itu ada promo dari Damian Priest ngebahas serangan terakhir dari Aleister Black. Priest bilang kalau Black bawa-bawa Zelina Vega ke konfliknya, tapi Rhea Ripley juga ada di pihaknya. Rhea bilang mereka siap banget sama tantangan itu dan ngumumin kalau minggu depan dia sama Priest bakal lawan Black dan Zelina. Carmelo Hayes nerima US Championship Open Challenge dari Ilya Dragunov. Mereka tukar-tukaran serangan, Melo coba ngepres Ilya ke corner dan Ilya ngebalas dengan tendangan yang keras dan chop. Melo berhasil nge-counter Konstantin Special, kasih springboard clothesline, lanjut hantam facebuster tapi Ilya masih bertahan. Ilya balas dengan powerbomb tapi Melo bisa nahan edge bomb dengan naruh lututnya. Melo coba curi kemenangan tapi Ilya selamat dan nyepak kepalanya. Melo berhasil ambil alih kontrol lagi sampai Ciampa masuk dan ngejegal kakinya di belakang wasit. Itu bikin Ilya bisa ngehantam Tornado Moskow, dilanjut dengan H-Bomb untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Ilya kelihatan kecewa banget karena Ciampa ikut campur. Pertandingannya seru banget walau waktunya nggak lama, kayak setengah dari match 17-20 menit yang pasti bakal luar biasa kalau dikasih waktu lebih. Bagus juga lihat Carmelo Hayes dapat reaksi babyface dari penonton. Fans pelan-pelan makin suka sama dia setelah udah lama susah connect. Yang penting tuh beberapa storyline juga baru kebuka. Bisa aja kita dapat tag team match antara Ilya dan Melo lawan DIY. Alexa Bliss dan Charlotte Flair diinterview sama Katie Kelly. Charlotte bilang dia gabung ke War Games karena Alexa butuh dia dan Alexa muji performanya Charlotte juga. Charlotte bilang misi mereka berikutnya itu ngerebut lagi gelar Women's Tag Team Championship. LA Knight juga terus ngomong soal jalannya sekarang. Katanya ngalahin John Cena bakal ngunci legasinya. Knight bilang dia udah siap buat hadapin Gunther. Lanjut ke Kairi Sane lawan Alexa Bliss dengan semua partner yang ikut nemenin di ringside. Kairi mulai dengan agresif, tapi Bliss balas dengan senton sebelum Asuka ngejegal dia diam-diam dan bikin Kairi ambil alih. Habis iklan, Bliss coba bangkit dari top rope dan ngehindarin sliding elbow-nya Kairi. Kairi tetap ngepres, tapi Bliss sempat kasih natural selection dan mau ngelakuin Sister Abigail. Cuma Asuka malah ngedistract dan hampir bikin Bliss kalah. Charlotte ngehajar Asuka di luar ring, sementara Bliss balik fokus, ambil alih momentum dan akhirnya ngebanting Sister Abigail untuk memenangkan pertandingan. Habis itu, Nia Jax dan Lash Legend nyerang Bliss dan Charlotte dari belakang. Asuka coba bantu tapi kewalahan, Kairi juga loncat ke arah Nia tapi langsung dibanting. Lash nutup dengan big boot, Nia naik ke atas tali sebelum Asuka narik selamatin Kairi keluar. Nia dan Lash ngangkat gelar Women's Tag Team, ngasih sinyal siapa target mereka selanjutnya.
Jujur, aku sebenarnya kurang dapat feel dari pertandingan ini, walaupun Asuka bikin momentumnya tetap hidup. Chemistry mereka tuh agak kaku, tapi serangan dari Nia Jax dan Lash Legend setelah match lumayan ngasih tenaga. Divisi tag team cewek ini makin rame, mungkin bisa aja bakal ada multi-team ladder match, soalnya itu cara yang gampang buat masukin 5-6 tim sekaligus buat rebutin gelar. Cody Rhodes ketemu Nick Aldis lagi di backstage dan masuk ke kantornya. Di sana ada Oba Femi dan Ricky Sainz. Cody ngumumin siapapun yang menang di NXT Deadline bakal ngelawan dia minggu depan di Saturday Night's Main Event. Dia pun ngasih semangat buat para bintang NXT dan cabul. Nia Jax dan Lash Legend lanjut di interview Katie Kelly, ngebahas serangan mereka dan bilang kalau mereka ini ngerasa serangan itu pantas. Dan fokus mereka sekarang cuma ke gelar Women's Tag Team. Pertandingan antara Jade Cargill lawan Alba Fire dimulai dengan Chelsea Green yang coba ikut campur dari apron, bikin Alba punya celah kecil buat nyerang Cargill. Tapi semuanya berubah pas Julia dan Kiana James muncul dan nyerang Chelsea, bikin spotlight jadi berubah. Alba balik badan ke arah Jade dan langsung kena Spinebuster, tendangan keras, dan Jade bikin Jade Cargill memenangkan pertandingan. Gak jelek sih pertandingannya. Jade Cargill tampil bagus banget belakangan ini dan Alba Fire juga kelihatan solid walaupun kalah. Wajar kalau champion segede Jade itu menang bersih, title reign-nya juga masih awal banget dan kayaknya bakal pegang gelar lama. Feelingku sih Tiffany Stratton bakal balik buat rebut gelarnya lagi. Fraxium datangin Nick Aldis buat nuntut pertandingan lawan DIY, ngebahas topengnya Axiom yang dicuri sama mereka. Ilya Dragunov muncul, bilang dia juga pengen lawan DIY. Aldis langsung nge-set match buat minggu depan dan Ilya janji bakal beresin semuanya. Mereka juga tatap-tatapan sama MFT, Solo ngingetin mereka jangan macem-macem. Jade Cargill ketemu B-Fab di backstage dan ngejek dia. Michin muncul bawa kendo stick. Jade bilang Michin ini cuma follower dan janji bakal minta pertandingannya di set. Makin nambah panjang daftar penantang gelar WWE itu. Lanjut ke Solo Sikoa yang muncul bareng MFT dan langsung bahas Sami Zayn, bilang kalau keluarganya itu udah move on dari dia dan sekarang fokusnya ke Wyatt Six. Solo bilang grupnya Uncle Howdy itu punya sesuatu yang harusnya milik MFT, yaitu gelar tag team WWE. Solo ngirim pesan langsung ke Howdy, bilang kalau dia bakal ambil semua yang punya kaitan sama warisan dari Bray Wyatt. Arena langsung jadi gelap, dan pas nyala, Solo sendirian dikelilingi sama Wyatt Six. Pertarungan pun terjadi dengan Tala Tonga dan Eric Rowan adu pukulan. Setelah saling hajar, Solo narik anak buahnya buat mundur. Promo Solo Sikoa yang solid kayak biasa, tapi menurutku mereka ini nggak boleh kelamaan saling punya masalah. Lebih baik di-push lebih cepat sebelum momentumnya hilang. MFT lawan Wyatt Six bisa seru, tapi aku lebih penasaran sama ceritanya Solo buat kedepannya. The Miz ketemu Aldis dan nuntut pengen jadi lawan terakhirnya John Cena, tapi Aldis ngingetin kalau Miz ini bahkan bukan bagian dari SmackDown. Bayley terus masuk buat berterima kasih ke Aldis atas matchnya di Saturday Night's Main Event dan dikasih tahu kalau dia bakal lawan Sol Ruka. Sol langsung muncul dan mereka ngobrol santai. Bayley juga bilang dia bakal nonton NXT Deadline besok. Gunther lagi di interview Katie Kelly. Dia bilang jalannya itu absolut dan baik LA Knight maupun John Cena bakal jatuh di hadapannya. Dia bilang Cena harus memperhatikan bukan cuma hasil match, tapi juga bagaimana dia bakal ngehandle Knight nanti. Aleister Black dan Zelina Vega nutup promo mereka dengan pesan buat Damian Priest. Black bilang Priest gabung sama orang-orang yang sebenarnya nggak pernah ada buat dia. Zelina juga bilang kalau The Judgment Day yang dulu itu udah selesai. Priest pun jawab kalau dia siap buat apapun yang Black rencanain. Waktunya main event. LA Knight melawan Gunther. Pemenangnya akan jadi lawan terakhir dari John Cena. Gunther coba ngedominasi dari awal, tapi Knight balas dengan serangan berat dan ngelempar Gunther keluar ring. Habis iklan, Gunther mulai ngegiling match dengan chop, tapi Knight bangkit dengan flying clothesline, neckbreaker, bahkan sempat ngehajar EE dan burning hammer, tapi Gunther masih bertahan. Knight dapat momentum lagi, habis kasih DDT dan elbow drop. Gunther balas dengan German suplex, top rope splash, dan powerbomb, tapi Knight juga masih bertahan. Knight akhirnya kasih jurus BFT, tapi Gunther berhasil ada di tali terbawah.
Knight tiba-tiba megang lututnya kesakitan dan itu jadi celah buat Gunther narik dia buat ngunci sleeper. Knight bisa lolos sekali, tapi Gunther langsung nge-adjust jadi crossface dan maksa Knight buat tap out. Resmi, Gunther lah yang akan melawan John Cena di Saturday Night's Main Event minggu depan. Pertandingan yang bagus banget buat nutup turnamen. Hasil dari match ini juga ngebuka banyak kemungkinan buat Royal Rumble dan WrestleMania. Penonton di sini juga dukung LA Knight habis-habisan dan kelihatan banget mereka maunya Knight yang menang. Aku pribadi sih nggak masalah kalau Gunther yang jadi lawan terakhirnya John Cena dan mungkin ngalahin Cena juga. Karena Gunther emang favoritku. Knight udah usaha keras tapi sayangnya masih kalah. Tap out ini juga bikin Gunther kelihatan makin gila kuatnya. Dan bakal makin menarik pas dia ketemu Super Cena minggu depan. Apakah Gunther bisa bikin Cena akhirnya give up atau enggak? Smackdown yang fun, main eventnya ngebantu banget naikin hype, ditambah promo panas dari Cody Rhodes dan showdown keren antara The Wyatt Six dan MFD. Secara keseluruhan, ini tuh Smackdown yang bikin semuanya kelihatan makin penting di beberapa minggu ke depan. Bawa dan libatin elemen dari NXT ke Saturday Night's Main Event itu juga keputusan yang bagus, dan aku jadi penasaran banget gimana hasilnya nanti. Tapi menurut kalian gimana Smackdown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were